harus beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan menjauhkan dari tengah-tengahmu penyakit apapun. Sebab Tuhan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini maupun hari yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama bilang amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, kami boleh lagi punya kesempatan untuk boleh menunaikan misi surga, melaksanakan perintah yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan, yaitu pergilah, dan ada dua, yang kedua adalah gembalakanlah. Nah, kami ada pada perintah yang pertama, pergilah, beritakanlah Injil, sampaikan firman Tuhan. Seperti saya sudah sampaikan bahwa kami penginjilan jalanan itu melayani misi yang Tuhan percayakan sejak dari tahun 2020, sejak dari masa pandemi, itu kami sudah memulai penginjilan jalanan. Kami ada di jalan-jalan, ada di pusat-pusat kota, di tengah-tengah kampung, di pasar-pasar, pelabuhan-pelabuhan, terminal-terminal, dan memiliki izin dari Polda. Bahkan pernah kami punya izin dari gugus COVID untuk menjalankan misi ini. Dan kami bukan saja menjalankan misi penginjilan jalanan ini di Sulawesi Utara, tetapi pernah ada di 5 provinsi se-Sulawesi. Jadi kami pernah ada di 5 provinsi se-Sulawesi, dan Tuhan itu luar biasa. Semua yang kami laksanakan ini adalah bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, juga bukan misi yang daripada kami, tetapi kami cuma alatnya Tuhan melaksanakan misi yang Tuhan perintahkan. Jadi artinya sejak dari 2020, dari tahap 1 sampai tahap 630, kami percaya ini semua bukan kekuatan manusia, tetapi betul-betul Tuhan menyertai kami. Saya buktikan dengan selama di dalam misi penginjilan yang Tuhan percayakan buat kami ini adalah betul-betul Roma 8 ayat 28 digenapi. Tuhan bekerja sama dalam segala hal. Jadi artinya Dia bekerja sama itu karena yang kami kerjakan, yang kami lakukan itu adalah kami cuma jadi alatnya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Yesaya 26 ayat 12. Saudara lihat sama-sama. Jadi saya sering menyampaikan di live streaming, kenapa ada penginjilan jalanan? Ya, itu bermula dari masa pandemi pada tahun 2020, di mana gereja-gereja tidak bisa berkumpul atau ibadah-ibadah pertemuan tidak bisa diadakan karena virus ini rentan sekali masuk kepada ada pertemuan perkumpulan-perkumpulan. Makanya pemerintah dengan protokol kesehatan menganjurkan untuk tidak bisa berkumpul, tidak bisa beribadah lagi berkumpul. Ya, kami turunlah ke jalan dengan misi surga dalam penginjilan jalanan yang memiliki izin dari Polda. Dan sampai hari ini orang berkata begini, Pak Pendeta, tetapi kan virus corona sudah tidak ada, atau mungkin sudah berkurang, atau mungkin sudah tidak lagi ditakuti oleh manusia. Tapi saya bilang benar, virus sudah berhenti, ya. Berarti orang berkata kalau boleh sudah tidak usah juga ibadah-ibadah di tempat terbuka, boleh ibadah di tempat tertutup. Saya bilang begini, benar, virus sudah berhenti, virus corona sudah berhenti. Tapi ada satu virus yang tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Virus itu bernama dosa. Virus dosa ini sampai Tuhan datang akan terus dengan di bawah kuasa si jahat atau skenario iblis itu akan memvirus semua banyak manusia untuk jatuh dalam dosa. Nah, saya bilang begini, kalau virus ini terus akan bergerak, nah ada satu obat untuk virus dosa, yaitu kuasa pengampunan daripada Yesus Tuhan. Nah, bagaimana orang bisa mendengarkan tentang kebenaran, tentang kasih Kristus, tentang kuasa pengampunan, tentang darah Yesus yang berkuasa, kalau tidak ada yang memberitahukan? Ya kan? Nah, saudara, ada banyak kekristenan itu, ya,
betul-betul tidak terkoneksi dengan surga, artinya tidak mengerti kebenaran, bahkan belum pernah ke gereja. Nah, karena itu kami menjemput bola untuk langsung pergi ke tempat-tempat di persimpangan jalan, di lorong-lorong, seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan. Tuhan Yesus itu kan melayani itu bukan, bahkan mungkin kadang di rumah-rumah Tuhan, sangat kadang, paling banyak dia di tempat yang terbuka. Bahkan di gunung-gunung dia mengumpulkan, sampai ada banyak orang berbondong-bondong untuk datang. Dia ada di atas perahu, di lorong-lorong, di desa-desa, di tempat-tempat terbuka untuk menyampaikan kebenaran. Nah, jadi artinya puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Sulawesi Utara ini sangat kuat toleransinya antar umat beragama, karena kami juga turun di jalan, tidak menjadikan agama yang lain, tidak menjadikan denominasi yang lain, tetapi murni menjalankan misi menyampaikan kebenaran agar orang-orang yang belum terkoneksi. Kenapa saya bilang belum terkoneksi? Karena bukan berarti sudah jadi orang Kristen punya golongan A, punya golongan B. Mereka sudah terkoneksi. Saya sering bilang koneksi. Kenapa, saudara? Karena koneksi itu berarti sudah terhubung. Sudah terhubung. Bagaimana kita bisa tahu sudah terhubung? Dalam kebenaran yang saya dapat, yang saya alami dari sejak saya dulu belum bertobat. Dari belum bertobat, hidup dengan kehidupan yang error. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya terkoneksi. Yang saya pelajari, koneksi yang saya dapatkan itu adalah ada damai di hati, ada ketenangan. Nah, damai dan ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan di luar. Dan ini saya alami, saudara. Saya alami bertahun-tahun, 27 tahun hidup saya ini, betul-betul hidup yang penuh dengan kehidupan yang tidak jelas, tidak ada arti, dalam kehidupan penuh dengan tekanan, stres, depresi. Dan satu titik saya mengalami ketakutan, kegoncangan jiwa yang menekan hidup saya selama 6 bulan. Disitulah saya baru datang pada Tuhan, panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan seperti seorang anak merindukan susu. Saya berteriak menangis kepada Tuhan, bukan minta supaya Tuhan pulihkan keadaan saya, sembuhkan penyakit saya, yaitu ketakutan, kegoncangan jiwa. Tapi saya cuma bermohon, ampuni Tuhan dosa saya. Saudara tahu, ini kesaksian hidup saya. 27 tahun hidup di dalam kehidupan yang tidak terkoneksi. Tetapi tahun 97 hari Kamis malam jam 12 malam, itulah titik temu atau titik balik saya menjumpai, atau titik balik saya berjumpa Tuhan dan hidup saya terkoneksi. Saya mulai merasakan ada damai dan sukacita. Jadi bukan berarti semua orang Kristen itu yang punya golongan A, punya golongan B itu sudah terhubung. Saya dulu Kristen tapi tidak terhubung. Terhubung itu koneksi. Nah, koneksi ini hanya bisa terjadi pada waktu ada kuasa darah Yesus yang menghubungkan kita. Mari kita buka rahasianya, saudara. Ya, coba buka firman Tuhan. Efesus pasal 2, lihat sama-sama. Supaya kita lebih mengerti, lebih memahami juga yang boleh ada di program yang saya bagikan ini. Supaya kita juga belajar sama-sama, ya. Efesus pasal 2, coba ayat 14. Siapa bisa baca? Bisa, ya? Coba buka ayatnya. Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14 firman Tuhan, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Terima kasih, Pak. Coba Anda dengarkan ayat ini. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak yang telah berseteru. Siapa itu yang berseteru? Manusia dengan Allah di surga. Kapan? Di Taman Eden, Kejadian pasal 3. Perseteruan manusia dengan Allah itu dimulai pada saat Kejadian pasal 3. Dikatakan kamu ada di tengah-tengah taman ini. Taman ini taman yang penuh keindahan. Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2. Kamu tinggal di taman ini, kehidupanmu, dengar, umurmu kekal selama-lamanya, tidak ada kutuk hukuman yang ada di hidupmu di Taman Eden, Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Tapi Tuhan bilang, ada satu pohon, ada buahnya, jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan, kamu mati. Jadi saudara perhatikan baik-baik.
Oke, gini. Ini Eden, saudara. Ini Eden yang penuh keindahan. Tuhan bilang, kamu tinggal di Taman Eden ini, kehidupanmu terkoneksi, terhubung. Telanjang, tapi tidak merasa malu. Kenapa? Karena dibungkus dengan kemuliaan. Artinya manusia bisa melihat dengan kasat mata. Mereka telanjang, tapi tidak merasa malu. Karena ada kesadaran ilahi pada manusia. Kesadaran ilahi itu mereka ada di Taman Eden. Taman Eden itu yang mereka tinggal itu terhubung dengan surga suasananya. Tapi pada Kejadian pasal 3, perhatikan baik-baik. Tuhan bilang, kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, maka nanti kamu akan lihat. Apa yang akan mereka lihat? Akan terbuka mata mereka. Kesadaran ilahi pada manusia itu adalah mereka telanjang tidak merasa malu karena dibungkus kemuliaan terhubung dengan surga. Tapi Kejadian pasal 3 ayat 9, pada waktu Allah memanggil manusia, di manakah engkau? Manusia telah mengalami kesadaran akan dosa. Sudah telanjang. Jadi dari kesadaran ilahi, manusia terjadi perubahan pada Kejadian pasal 3, memiliki kesadaran duniawi, sudah telanjang, dan dari telanjang itulah manusia dikatakan menjadi takut. Coba Anda baca Kejadian pasal 3:9. Jadi takut. Kenapa manusia takut? Karena sudah hilang kesadaran ilahi, yang ada kesadaran di mana mereka sudah telanjang. Mereka punya kesadaran duniawi. Sudah telanjang, merasa malu, akibatnya takut. Kenapa takut? Karena sudah kehilangan status. Kehilangan status, sudah terputus hubungan dengan surga. Sudah jadi error. Jadi karena error, manusia hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Manusia hidup dalam tekanan, kutuk, hukuman, penderitaan. Itu saya alami. Nanti tahun 97 saya kembali, Tuhan koneksikan dengan surga, memiliki Eden yang kedua. Eden yang pertama sudah berubah jadi Edan. Dari Kejadian 3 sampai kita Maleaki, Yesus datang, dia datang memberikan kembali kerajaan surganya dalam hidup kita. Makanya pada waktu Kejadian pasal 3 manusia makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, Alkitab bilang, maka kutuk bereaksi di sana. Jadi Eden itu satu keindahan, tapi karena dosa masuk, berubah menjadi ketakutan, kesengsaraan, kutuk, hukuman, penderitaan. Itu akan dialami oleh manusia, dan ini saya alami. Tapi nanti tahun 97 saya mengalami perubahan hidup, terkoneksi kembali, dan akhirnya saya mendapatkan kembali kerajaan surga itu. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya adalah dari saat itulah hidup kita mulai hidup dalam pertandingan peperangan perjuangan. Karena iblis akan terus berusaha untuk kembali mempengaruhi kita agar kita kembali jatuh dalam dosa. Jadi kehidupan kita memulai bukan kita sudah menjadi orang Kristen, sudah punya golongan A, punya golongan B, atau mungkin kita sudah jadi pendeta, atau mungkin sudah jadi pelayan-pelayan. Bukan itu yang disebut bukan itu yang disebut hubungan yang terkoneksi. Bukan sudah jadi orang Kristen punya golongan A, golongan B, kita sudah terkoneksi. Bukan. Ketika ada kekuatan darah Yesus yang mempersatukan kita. Efesus 2 tadi. Dia yang mempersatukan kita. Darah Yesus. Kenapa darah Yesus? Minta tolong ganti-gantian, saudara. Efesus 1 ayat 7. Baru setelah itu Roma 5 ayat 9. Ya. Jadi kebenaran ini harus kita miliki. Supaya betul-betul kita bisa tahu arti kehidupan yang sesungguhnya itu dimulai daripada waktu kita terkoneksi. Makanya kenapa kami turun ke jalan-jalan, bersyukur Sulawesi Utara betul-betul toleransi yang sangat kuat, sehingga juga kami boleh ada di jalan-jalanan dan tidak menyinggung agama lain, tidak menyinggung golongan lain, tapi menyampaikan kebenaran dari apa yang saya alami, apa yang kami teman-teman alami. Karena kami juga semua teman-teman ini bukan orang-orang baik semua, dari preman-preman juga, dari mantan napi semua, tapi diubah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, dan Tuhan kembalikan kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu? Hubungan yang terkoneksi. Efesus 1 ayat 7.
Efesus 1 ayat yang ke-7. Sudah dapat, langsung dibaca. Efesus 1 ayat 7. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia, di dalam darah Yesus, kita memperoleh penebusan. Darah ini bicara nyawa. Darah bicara nyawa. Kita ini tebus dengan nyawa darah Yesus. Kenapa ditebus? Karena pada waktu dosa masuk, kita ini semua sudah tergadai kehidupan kita kepada si setan. Jadi setan itu, kehidupan kita sudah tergadaikan kepada setan. Sehingga kehidupan kita ini setiap hari dalam kendalinya melakukan dosa setiap hari. Dan dosa itu yang senantiasa menguasai manusia. Dan manusia tidak bisa kuat, tidak bisa mampu melepaskan diri daripada ikatan dosa. Kekuatan darah Yesus itu tertumpah di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Dia setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, maka dengan kesetiaan Tuhan, dengan darah yang tertumpah, dosa kita diampuni. Tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan, hidup kita dalam kutuk dan hukuman. Tapi ada pengakuan, ada pengampunan. Ada pengakuan, ada pengampunan. Ada pengampunan, ada kemerdekaan, ada kebebasan. Jadi waktu ada pengampunan, kita mengalami kemerdekaan. Karena kenapa? Kalau dosa kita sudah diampuni, Alkitab katakan kita sudah ditebus, Roma 5 ayat 9 kita dibenarkan. Orang yang sudah dibenarkan berarti bilang sama-sama dia bebas. Bebas. Orang yang sudah dibenarkan bebas. Dalam pengadilan ketika hakim dan jaksa dengan begitu panjangnya persidangan, ada saksi-saksi, ada pengacara dan sebagainya, maka keputusan itu akan diambil oleh hakim. Setelah hakim memutuskan dia tidak bersalah, dia dibenarkan, berarti dia bebas. Katakan amin, saudara. Amin. Tetapi di saat di waktu pengadilan ada siapa-siapa di situ, saudara. Pasti ada jaksa, ada pengacara. Nah, pengacara inilah yang akan membela kita. Kita punya pengacara namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan datang membuktikan di pengadilan dengan darahnya yang tertumpah bahwa kita milik kepunyaan daripada Allah, kita milik Tuhan. Tapi karena sudah jatuh dalam dosa, sudah tergadaikan, Yesus datang membayar dengan darah yang sangat mahal. Kita dibenarkan. Makanya orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, dia akan punya namanya status. Engkau bukan lagi orang asing dan pendatang yang akan dibinasakan. Engkau bukan lagi kehidupanmu tidak punya tujuan, bukan di lembah kekelaman yang akan dibinasakan. Tapi Alkitab katakan engkau sudah milik kepunyaan daripada Allah yang ditentukan untuk punya masa, untuk punya kehidupan yang penuh dengan kehidupan yang berarti, bahkan kehidupan yang punya tujuan, kehidupan kekal selama-lamanya. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Dengan cara dia mengkoneksikan kita dengan surga lewat kekuatan darah Yesus yang membayar dosa kita. Oke? Jadi setelah engkau telah ditebus dengan darah Yesus, engkau telah menjadi berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, pertahankanlah harga yang Tuhan berikan buat hidupmu, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kerajaan surga sudah menjadi milik kita. Dengar, Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang kepadamu telah memberikan kehidupan dalam kelimpahan, dalam kerajaanku yang kuberikan kepadamu, kerajaan yang kekal. Kerajaan surga sudah menjadi bagian hidup kita. Kerajaan surga bukan bicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, dan sukacita yang sudah kita miliki. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan surga bukan bicara makan, bukan bicara perkataan, tapi kuasa yang ada pada kita. Di hidupmu punya kuasa kerajaan. Engkau anak Tuhan, warga surga. Bilang haleluya. Saudara, kami ada di sini
menjadi alatnya Tuhan untuk memberi kekuatan, meneguhkan kita semua supaya jangan goyah, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan ikut arus dunia, tetapi ikut arus ilahi. Percayalah, Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Bilang haleluya. Jadi kalau hidupmu sudah terhubung dengan surga, Alkitab katakan, maka kehidupanmu berada dalam kerajaan surga. Kerajaan yang tidak pernah akan tergoncangkan. Tetapi karena Yesus belum datang, kita belum mati, berarti kita masih hidup di dalam peperangan, pertandingan, dan perjuangan, di mana iblis masih akan berusaha membuat kita jatuh. Makanya saya bilang, teman-teman warga binaan yang ada di lapas kelas 2B yang ada di Kota Bitung ini, peperanganmu yang terbesar itu adalah ketika keluar. Betul enggak, saudara? Kami pelayanan penjara ditambah, kan ada 5 pelayanan. Kami punya 5 titik pelayanan sejak pandemi tahun 2020, 2021, 2022. Sejak masa pandemi, pertama di pusat-pusat kota, di pasar-pasar, tengah-tengah kampung, terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan, 5 titik. Tapi masuk 2020-2023, Tuhan tambah lagi di pelayanan penjara, karena kan sudah bisa beribadah. Jadi kami mendapatkan izin dari Kemenkumham untuk ada di penjara-penjara se-Sulawesi Utara. Dan ada di sekolah-sekolah SMA dan SMP se-Sulawesi Utara. Punya izin dari Dinas Pendidikan. Misi penginjilan punya izin dari Polda. Kami perpanjang, saudara. Jadi betul-betul Tuhan membawa kami ke misi ini, misi yang jelas. Sampai 5 provinsi saya bilang tadi, se-Sulawesi. Saudara, dan saya bersyukur melihat bagaimana banyak umat Tuhan, banyak yang diselamatkan, banyak yang dipulihkan. Terlebih pada masa pandemi, orang yang sudah diisolasi, yang penuh dengan ketakutan akan mati. Tapi ketika mereka melihat ada ibadah di jalanan, di pasar-pasar, mereka ikut ibadah, mereka terkoneksi, mereka membuka hati, ada kuasa Tuhan menjamah mereka, mereka dipulihkan. Dan ada banyak orang-orang yang bersaksi, saudara tahu. Mereka berkata, ini Pak Pendeta, saya ini sudah bertahun-tahun tidak pernah masuk gereja. Bahkan dia bilang DP hidup cuma selalu di kebun. Kadang masuk gereja, kenapa? So tertuduh, terintimidasi. Setan bilang, nggak ada mungkin gereja mau terima, nggak mungkin nggak mau diterima, nggak ada senyak layak di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini sudah lama tertuduh, terpenjara. Tapi ketika mereka dengarkan firman Tuhan, ya, kami ada di Manado, mereka ada di Medan sana, di luar negeri bahkan, mereka dengarkan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan, kebenaran atau kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Jadi waktu mereka dengarkan firman Tuhan, mereka mulai disadarkan, mulai diingatkan. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau milik Tuhan, bukan milik iblis. Bangkit, cari Tuhan, andalkan Tuhan, bangkit dan lihatlah karya kasih Tuhan yang tergantung di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Mereka bangkit, saudara. Mereka mulai bangkit. Dan ada yang bilang, Pak Pendeta, kita so berdosa. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, maka ternyata Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Dia cari orang-orang yang tertekan, orang yang tertindas, orang yang berdosa. Tapi Tuhan membenci dosa. Tapi orang-orang yang sudah berdosa datang pada Tuhan. Mereka menyadari dosa mereka. Alkitab katakan memang Yesus datang mencari yang terhilang. Ingat, saudara, dia datang, dia cari yang terhilang. Waktu dia dapatkan yang terhilang, seperti domba yang terhilang pada perumpamaan domba yang hilang, dia memikul, dia memeluk domba itu, dan dia memberikan makan yang terbaik. Saudara dengar baik-baik, tapi ingat, pada akhir zaman, Alkitab bilang begini, jangan kamu menyangka aku akan datang kedua kali untuk membawa damai, tapi aku akan datang membawa pedang atau pemisahan. Kita umat Kristen sering merayakan yang namanya kelahiran Yesus, merayakan yang namanya kematian, kebangkitan, dan keangkatan ke surga. Yang baru kita rayakan pada tanggal berapa itu ya? Tanggal 9, merayakan kenaikan Yesus ke surga. Saya sering bilang begini, saudara, kekristenan jangan cuma merayakan hari-hari besar yang Tuhan Yesus kerjakan, perkara-perkara besar, lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Tapi di situ ada kuasanya yang perlu kita dapatkan. Contohnya, merayakan Natal Yesus Kristus. Ada berita di situ, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Jangan kamu takut karena ada berita kesukaan.
Artinya begini, kita bukan sekedar merayakan Natal, tapi kita perlu mengerti, memahami makna daripada kelahiran Yesus itu adalah datang untuk mengubah hidup kita supaya tidak ada ketakutan lagi, karena dia datang untuk mengkoneksikan kita. Dia lahir dalam dunia ini agar kehidupan kita kembali terhubung dengan surga. Karena itu jangan kamu takut, karena ada kesukaan yang besar. Kenapa kesukaan besar? Karena ada kesukaan yang besar yang sudah dialami oleh manusia. Apa itu kesukaan besar? Kutuk, hukuman, penderitaan, kematian, itu semua adalah kesukaran yang besar. Yesus datang, dia berkata, jangan takut, ada kesukaan bagimu. Yesus memberi kesukaan besar buat kita adalah hidupmu. Kutuk, hukuman telah diubah jadi berkat, jadi puji-pujian di hadapan Tuhan. Dia harus mati bagi kita. Kematian Yesus itu membawa seluruh penderitaan manusia. Seluruh penderitaan manusia dibawa Tuhan dalam kematiannya dan dikubur. Perhatikan baik-baik. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari kuburan. Batu terguling, materai Pilatus itu dihancurkan ketika Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, dengar baik-baik, berarti kita juga mengikut Kristus harus mengalami kuasa kebangkitan. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kubur itu bicara kematian, kubur itu bicara kesesakan, kubur itu bicara ketakutan, kubur bicara sakit penyakit, kubur bicara belenggu, kubur bicara tekanan, kutukan. Yesus bangkit, kubur jadi kosong. Berarti kita harus punya kuasa kebangkitan. Artinya begini, jangan lagi ada di kubur. Kalau Yesus bangkit, kita punya kuasa kebangkitan. Berarti bangkit dari kelesuhan, bangkit dari tekanan, bangkit dari sakit penyakit, bangkit dari belenggu. Karena aku sudah memiliki kuasa kebangkitan itu. Bilang haleluya. Jangan Yesus bangkit, kubur kosong, orang ganti itu kubur di situ, orang berdiam di situ, ditutup dengan materai Pilatus. Saya kasih contoh, saudara. Kalau punya istri di rumah, tiap hari dia bagonggong, bukan istri penolong tapi sepengonggong, berarti suami di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, berarti ada di kubur. Kalau suami kalau istri menghadapi suami yang tukang pukul, kasar, berarti istri ada di kubur, ditutup dengan batu, ada materai Pontius Pilatus. Berarti sedang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kalau hidup kita selalu mengeluh tiap hari, sayang diri, orang Manado bilang mengerek, berarti kita sedang ada di kubur. Ingat saudara, kekristenan harus bangkit, jangan ada di kubur. Karena itu bilang kiri kanan, jangan lagi ada di kubur. Bilang kiri kanan, jangan lagi di kubur. Bangkit. Makanya Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu, beban berat, aku berikan kelegaan. Anda mengerti arti ayat itu, saudara? Artinya begini, Yesus berkata, aku berikan kelegaan. Kata kelegaan itu diartikan di dalam kebenaran itu bisa begini. Aku memberikan engkau istirahat. Coba lihat. Kalau Anda sedang berjalan seperti ini, berarti beraktivitas. Oke? Beraktivitas. Oke? Bergerak, beraktivitas. Itu namanya bergerak, beraktivitas. Kalau Anda duduk, berarti istirahat. Anda tidur, istirahat. Betul nggak, saudara? Waktu Yesus mati, dia dikubur. Yang dia bawa dalam kuburan itu penderitaan, kesesakan, ketakutan, penderitaan. Yesus bangkit, kubur jadi kosong. Dengar baik-baik. Dia berkata, aku berikan kelegaan, atau aku berikan istirahat yang sejati. Apa maksudnya? Waktu Anda menerima kuasa kebangkitan, berarti Anda istirahat dari apa? Dari ketakutan, kegoncangan, stres, sakit penyakit. Berhenti, stop. Katakan amin. Jadi orang yang masih takut, dalam tekanan, dalam sakit penyakit, masalah tidak pernah berhenti, itu berarti dia sedang berada pada reaksi. Tiap hari dia mengalami keadaan yang terpuruk. Itu namanya kehidupan yang penuh dengan kehancuran, kegagalan. Tuhan bilang waktu dia bangkit, dia berikan engkau istirahat sejati. Stop.
berhenti engkau dari ketakutan, dari kelemahan, sakitmu disembuhkan, berarti stop, berhenti. Katakan amin. Waktu engkau stres, tiba-tiba dia berikan damai, berarti karena terlampau stres, berhenti. Amin. Waktu ada ketakutan, tiba-tiba hilang takut, berhenti itu ketakutan. Saya alami 27 tahun hidup dalam ketakutan, dalam kegoncangan. Datang pada Yesus Tuhan, datang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dosa, berhenti itu ketakutan, berhenti itu berhenti itu ketegangan, berhenti itu ketekanan, karena Yesus mengambil alih semuanya. Saudara ya, berhenti, stop. Karena itu jangan berikan kesempatan untuk iblis mempengaruhi kita untuk Anda berjalan lagi dalam kehancuran, kegagalan, Stop, saudara. Hari ini saya mau beritahu. Mulai hari ini, jika Anda mulai terpengaruh, iblis mulai ada pada pengaruh untuk Anda boleh bergerak lagi dalam kegerakan kedagingan. Stop, Tuhan katakan, berhenti. Aku datang memberikan kekuatan. Aku datang memberikan kelegaan. Katakan amin, saudara. Jadi hari ini jangan lagi kita error, tetapi tetap terkoneksi. Kalau kita masih error, berarti kita masih dikubur. Sekarang kita sudah terkoneksi, kita sudah diberikan istirahat, damai, sukacita, ketenangan. Itu istirahat yang Tuhan berikan. Makanya Alkitab katakan, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiranmu, Kolose 3:15. Karena untuk itu engkau dipanggil. Artinya begini, biarlah damai sejahtera, biarlah istirahat yang sejati engkau terima. Damai, sukacita hidup dalam hidupmu akan selalu kau alami. Berarti Anda sedang mengalami istirahat di dalam kebenaran, di mana kita tidak bereaksi lagi dengan ketegangan, ketakutan. Tidak ada reaksi lagi dengan kehidupan kita yang penuh pergumulan. Tapi kita menerima kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu Alkitab bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Sebab Tuhan sudah memberikan kita kelegaan pada waktu dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan kita tempat di surga. Jadi Yesus sudah naik ke surga. Dan dia sudah mempersiapkan tempat kita di surga. Dan nanti akan datang kali kedua untuk menjemput kita yang tetap setia, yang Tuhan dapati memiliki, Alkitab katakan, minyak, persediaan minyak dan pelita yang tetap menyala. Katakan amin, saudara. Amin. Persiapkan pelitamu tetap menyala. Persiapkan orang kau punya minyak, persediaan minyak, supaya Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita naik ke surga. Ada banyak kekristenan, mereka mulai lalai. Lalainya di mana? Ada pelita tapi sudah tidak menyala. Kenapa? Sudah kekurangan minyak. Tuhan bilang persiapkan minyak supaya pelitamu tetap menyala. Kami ada di sini mempersiapkan pelita, mempersiapkan minyak. Pelita ada dalam hidup saudara. Kita adalah pelita. Minyak itu adalah kekuatan firman Tuhan, pengurapan yang ada pada saudara. Selama engkau punya minyak, pelitamu tetap menyala. Katakan haleluya. Engkau akan tetap bertahan kuat dalam Tuhan. Yesus datang kau naik ke surga. Katakan haleluya. Saudara, saya mau tutup dengan hal yang perlu kita ketahui. Saya ditelepon dan salah satu teman, saya tidak bisa bilang di mana dia menelpon saya. Artinya dari lapas mana dia menelpon. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau sedikit melaporkan. Apa? Katanya begini, setiap pelayanan katanya yang ada di sana, setiap pelayanan yang pergi ke sana itu pasti mesti bawa makanan, bawa kue. Ya, saudara, saya bilang begitu, itu wajar. Kalau mereka punya ada kelebihan, mereka bisa bawa kue, bawa makanan, ya, untuk kebutuhan warga binaan, itu baik sekali dan itu sangat luar biasa. Tapi dia berkata begini, tapi cuma pelayanan tim Raja Wali yang kalau datang pelayanan tidak pernah bawa apa-apa. Cuma katanya bawa hati, sampai dorong makan hati. Kalau mau dengar sudah kadang-kadang kecewa, saudara. Karena dorong bilang katanya kalau orang di pelayanan cuma bawa hati, sampai dorong makan hati. Saya mau tanya, mungkin sini sudah makan hati dengan orang? Hah? Ya, enggak kasih. Saudara, saya dengar itu, kok bisa ya? Masih ada begitu. Saudara tahu memang betul, kami datang cuma bawa hati. Karena kalau mau jujur, saudara, ya, ini kesaksian. Yang bersaksi juga yang bilang teman-teman di
warga binaan. Di dalam pelayanan, saudara hamba Tuhan maupun gereja-gereja, dorang mau tarik itu warga binaan untuk ke gereja dengan macam-macam cara. Ada bawa makanan, ada bawa cookies, tapi ada bawa rokok berselop-selop, saudara. Jadi kalau saudari muka dong sulia sobas rokok peselop-selop begini, pasti datang ibadah karena mau cari dapat rokok. Saudara, itu tidak baik menurut saya. Kalau bawa makanan itu baik, bawa pakan itu baik. Tapi kalau sobahal begitu mau tarik tuh jemaat supaya datang beribadah, Alkitab bilang begini, tidak ada seorang yang datang beribadah, datang bertobat kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Kami datang cuma bawa hati, menyampaikan apa yang ada pada kami, saudara. Dan inilah bagian yang perlu kami berikan kepada teman-teman di sini, saudara. Karena memang jujur ada satu lapas yang besar, tetapi memuat mungkin 600 atau berapa, tapi kalau datang sudah tahu cuma hitung dengan jari, karena cuma 10-15. Puji Tuhan mungkin ada aturan baru, mesti datang, mesti mendaftar, toh. Tapi dulu sebelumnya tidak ada aturan, mesti pakai absen. Jadi itu orang yang datang cuma orang yang lapar, haus, yang rindu Tuhan. Kalau dong lihat datang dari sana nyala apa-apa, nyala mau datang, saudara. Tapi puji Tuhan pada masa-masa kami melayani, ada Jonas Senduk yang selain Medi Tendean, Michael Kaeng, itu ada banyak. Waktu mereka masuk, Gary Kodong, Jonas ini kita punya anak rohani. Saudara tahu ini ada kesaksian. Di Jonas ini dia bilang, saya itu bertobat. Pada saat kami tim Raja Wali melayani, dia cuma dulu di luar. Kalau dia dengar tuh puji-pujianku masuk ke Rumah Kudus, dia dengar sementara kita khotbah, dia mulai menangis. Jadi teman tanya begini, kenapa menangis? Dia belum tahu, kita udah dengar tulang, udah itu pendeta khotbah, kita hancur hati. Itu cara Roh Kudus bekerja. Teman-teman kami semua yang ada di sana, orang datang sudah tahu, dorang lihat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dorang datang itu betul-betul karena mereka merasakan. Dan ada satu demonstrasi roh pengurapan. Waktu itu, ini saya mau bersaksi, saudara. Saya suruh maju teman-teman itu, saya bilang saya akan doakan kamu, semua teman-teman yang maju. Karena mereka datang dengan lapar, dengan haus, dan betul-betul datang dengan tulus, dijamah oleh Tuhan, saudara. Dijamah. Namanya dijamah Tuhan, semua rebah. Saudara, jadi rubuh semua. Orang rubuh, dia bilang, siapa mana rubuh? Kalau menyentuh pada sesuatu yang menyentuh, malah waktu dompe bangun, dompe hati ada damai, sukacita. Semula hilang tuh pikiran kotor. Sudah tahu orang semua ini kan waktu jatuh dalam dosa, trompet tabiat itu jadi buruk, jadi pikiran kotor, jadi emosi, hati jadi licik. Itu kan karena dosa, setan masuk. Tapi Roh Kudus mengubah hidup kita. Saking hidup kita itu mulai hilang tuh marah, hilang tuh sakit hati, itu karena Tuhan. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kami. Kami cuma menyampaikan. Saya berharap kita semua di sini bisa diberkati Tuhan. Dan ingat tema hari ini, hidupmu terkoneksi dengan surga. Yesus naik ke surga, dia akan datang menjemput kita yang terkoneksi dengan surga. Kita yang betul-betul menantikan kedatangan Yesus. Tuhan Yesus mau berkati. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat dan kepalkan seperti ini. Saya akan berdoa, Pak Saudara. Musik naikkan perlahan. Oke, tutup mata saudara. Saya akan berdoa. Oke, silakan kita berdoa ya. Bapa di surga, tangan kami yang kiri kami taruh di dada. Itu artinya kami datang merendahkan hati, merendahkan diri kepadamu ya Tuhan. Tangan kanan kami diangkat dan tangan kanan kami dikepalkan. Itu tandanya ada sesuatu yang kepalkan. Ada sesuatu yang akan kami terima. Ramas itu tangan kanan, ramas, kepalkan. Oke? Maka dengarkan baik-baik. Di tanganmu yang kau pegang adalah kekuatan firman Tuhan yang kau dengar. Bahwa mulai hari ini kehidupanmu tidak lagi error, tetapi engkau terkoneksi, engkau mengalami kekuatan ilahi. Kalau engkau lemah dikuatkan, kalau engkau sakit disembuhkan. Terima damai, terima koneksi dengan surga, terima koneksi dengan surga. Percayalah, mulai hari ini engkau akan lihat ada pembelaan daripada Tuhan. Kau akan lihat karya kasih kuasa Tuhan akan terus menyertaimu. Anak-anakku, kata firman Tuhan, ketahuilah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Kasihnya nyata atasmu, anugerahnya nyata atasmu. Dia senantiasa selalu ada bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita.
tanganmu diangkat dan kepalkan. Percayalah, yang kau pegang di tangan kananmu itu adalah kekuatanmu, anugerah yang kau berikan kepadamu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kasihnya nyata harusmu terima dalam nama Yesus. Tuhan Yesus ada bersamamu. Engkau diberikan kekuatan. Jika kau lemah, dikuatkan hari ini. Terima kesembuhan jika kau sakit dalam nama Yesus. Hari ini ketika firman disampaikan, engkau terkoneksi, bukan lagi error. Engkau hidup di dalam rancangan surga. Engkau hidup dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mulai hari ini, damailah atasmu, sukacitalah atasmu, kekuatan baru ada atasmu, ada perlindungan surga ada atasmu. Demi nama Yesus sama berdoa. Terimalah dalam damai, dalam sukacita surga. Kehidupanmu akan tetap ada di mana Eden yang sudah dipulihkan, sudah diperbarui. Dalam hidupmu punya hati yang baru dan pikiran yang baru, yang penuh damai, penuh sukacita.